Nah, diramalkan ini juga kembali meramalkan Citibank Indonesia itu akan menjadi nomor 4 pada tahun 2050. Kita meramalkan Indonesia akan menjadi nomor 5 atau nomor 6 pada tahun 2030. Jadi sengaja kita ambil ini data-data yang dikeluarkan oleh institusi asing. Banyak lembaga mengeluarkan China is number 1, India is number 2. Ya, tapi ini joke saya, India number 1 karena yang keluarin Citi. Kenapa? Karena CEO-nya orang India. Makanya next CEO-nya seorang Indonesia supaya Indonesia number 1. Ya, jadi ini joke-nya begitu. Next. Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting. Tadi saya bicara dengan Pak Dubes Pak Dino, ya, during sebelum ini. Bahwa apa itu Asia? Ya, Asia itu cuma 3, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama adalah kita tahu namanya Greater of China. Ya, nah sekarang pemain utama di Asia mereka. Ya, gitu. Karena ada China, ada Taiwan, ya, ada Hong Kong, ada Macau. Tapi the future, Japan and Korea will be part of Greater of China. Bukan secara politik, bukan secara countries, tetapi secara ekonomi. Karena mereka punya segala macam, tapi mereka nggak punya pasar. Pasarnya di sini. Mereka akan ke sini semua. Ya. The second itu ada namanya Greater India. Di sini ada India, ada Pakistan, Afghanistan, Nepal, dan negara-negara lain semua di sini. Asia Selatan. Dan the third namanya Southeast Asia. Tapi karena Indonesia sekarang sudah 40%, next is 50%, next 60%, maka saya memberanikan diri bilang ini Greater Indonesia. Ya, ini Greater Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dan ini mesti teman-teman semua memahami ini. Ya. Ada Greater China, ada Greater India, ada Greater Indonesia. Market more than 50% di sini. Tapi ada yang di sini tidak ada. Ya. 1, branding, 2, teknologi. Di sini bisa create branding, tapi need more than 100 years to create the branding. Teknologi sama, kita butuh waktu yang panjang untuk meng-create teknologi. Tapi jangan lupa, kita punya pasar yang besar di sini, 50%, berarti sizing of economic di sini. Artinya apa? Cara tersingkat adalah beli branding, beli teknologi. Dengan cara apa? Beli perusahaan. Jadi kalau saya tadi Pak Dino mengatakan saya bermimpi beli Disney, beli Universal, ya, karena itu cara tercepat untuk bisa mengcapture ini. Kalau kita sanggup kita sendiri, kalau nggak sanggup kita ajak partner dari Greater China, Greater India. Dan konsep ini saya sudah sampaikan ke beberapa CEO perusahaan Amerika, khususnya di financial institution, dan mereka semuanya agree. Ya, mereka semua agree. Mau Citibank, mau JP Morgan, mau siapa gitu. Ya. Saya kenal baik dengan hampir semua CEO perbankan besar di dunia, ya, termasuk yang di Amerika. Semua mereka suka. Mau Vikram Pandit, mau Jimmy Diamond, mau siapapun, mereka semua suka. Ya. Karena make sense. Dan controlling perusahaan di Amerika nggak perlu 51% seperti di Indonesia. 15 to 20% di sini. Just need $1-2 billion. Ya, jadi ini konsep yang paling the future. Saya nggak pernah sharing di ini di Indonesia. Ya, detail seperti ini. Kenapa? Percuma nggak nyambung juga. Ya, tapi saya sharing di Anda semua, saya berharap kebuka mindset Anda. Itu semua. It's a time now, ya, untuk realize our dream. Gitu. Next. Nah, itu tentang Indonesia. Nah, sekarang saya mau cerita tentang bisnis CT Corp untuk sharing saja. Ya, untuk teman-teman memahami gimana Indonesia you bisa masuk ke dalamnya.
Karena tujuan dari sharing saya ini, saya akan tantang Anda semua nanti di akhir presentation saya. Next. Nah, ini adalah organization CT Corp. Kita ada Megacorp, khusus ini holding company di bidang financial services. Ini Transcorp, adalah holding kita di media, retail, lifestyle, entertainment, and di City Global Resources, ini khusus natural resources, khususnya di agriculture. Ya. Nah, jadi ini adalah pohonnya CT Corp yang ada. Kalau orang bilang, oh berarti Pak Hairul mau merambah kemana-mana? Enggak. We are very focused. Fokus kita apa? Consumer business. Semua yang dibutuhkan consumer we provide. Fokus kita consumer. Ya. Ini ada yang belum masuk. Kita baru saja masuk ke airlines. Kita baru saja mengambil some percentage of Garuda Indonesia. Ya. Dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa menjadi major shareholders daripada Garuda Indonesia, supaya Garuda Indonesia bisa fly back to Amerika. Next. Nah, ini milestone ya. Jadi perlu 31 tahun. Dari mulai tahun 81 sampai 2012 perlu 31 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, membangun sebuah bisnis itu butuh waktu, butuh stepping, butuh anak tangga, dan jangan pernah berpikir instan. Ya. Kalau teman-teman di Indonesia semuanya senang berpikir instan. Kenapa? Kebanyakan makan Indofood. Mentality masih mentality trader. Apa itu mentality trader? Mentality yang maunya cepat jadi kaya, cepat jadi dapat untung. Ya. Padahal business have to be developed. Next. Nah, ini milestone-nya di financial institution. Kita lebih punya 1000 network, jadi 1000 kantor lebih di yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita untuk customer kita ya yang terbesar pasti televisi, kita mengcover lebih dari 170 juta konsumen kita dari 240 juta. Jadi dari kira-kira 2/3 penduduk Indonesia pasti pernah menikmati produk kita di CT Corp. Dan di retail itu kita menghandle Carrefour di Indonesia ya, itu per hari rata-rata 500.000 konsumen yang belanja, 500.000 stroke ya, jadi tek keluar gitu, kira-kira per hari 500.000 ya, setengah juta ya. The most profitable media company ini rata-rata 40%. Nah, nggak ada negara di mana bisnisnya bisa tumbuh 40% rata-rata per tahun ya. Makanya kalau orang nanya gimana bisnis Pak Hairul, ya orang asing, saya bilang no complain. Ya, terus nanya, wah you pasti hebat dong ya bisa begini-begini. Saya bilang not because of me, because I'm business in Indonesia bisa begini. Kalau saya di Amerika 1-2% saya have 2 titles. Gitu. Ini salah saya ada di Indonesia bisnisnya. Ya kita sekarang sudah punya lebih dari 75.000 employee. Next. Nah, tadi saya sudah katakan mau financial services, mau media, mau produk, mau experience, pokoknya semuanya ini consumer. Nah, ini ya selalu kita punya future. Ya, today kita di sini di media, future kita masuk ke digital, PTV, international channel, etc. Ini semua convergence. Today kita punya ada experience, ada theme park, ada hotel, ada travel, futures kita masuk ke medical, ke education, dan so on. Semua kebutuhan konsumen, ya, everything that the consumer needs is our future. Next. Nah, sekarang of course we are
group as admire as a leader in Indonesia. Ya. Tapi kita nggak mau puas di sini aja. Kita pengen admire juga, ya, itu as a leaders untuk di semua industri yang kita masuk. The future kita mau juga jadi global leaders, ya. Dan the next kita berharap di industri yang kita terjuni, kita mau juga admire the global leader. Ada tahapan yang kita pengen tuju. Untuk itu kita butuh orang-orang yang berkualitas. Next. Nah, ini growth-nya kita berharap nanti, ya, kita bisa masuk ke Fortune 500, ya, pada tahun 2020. Next. Nah, ini bicara tentang perbisnis, media, lifestyle, entertainment, retail. Ini adalah milestone yang kita berharap. Misalnya kita sekarang sudah punya 2 theme park di Indonesia, kita paling nggak sudah mau membangun 20 theme park di across Indonesia, ya. Tentu kita berharap nanti kita baru saja meresmikan sebuah hotel chains kita pertama pakai brand Indonesia dan mendeklar sebagai the first 6-star hotel in the country. Namanya The Trans Luxury Hotel. Bukan di Jakarta, di Bandung kemarin, ya. Dan dalam sambutan saya bilang begini, ya, karena yang meresmikan presiden, saya bilang, Pak Presiden, biasanya sebuah chains hotel mewah itu dikelola oleh chains internasional. Tapi ini pertama, ya, chains hotel mewah dikelola oleh orang Indonesia sendiri dengan brand Indonesia. Dan saya bermimpi satu saat ada Presiden Republik Indonesia melawat ke luar negeri, maksudnya berkunjung ke luar negeri, dia tinggal di hotel mereknya merek Indonesia. Next. Nah, ini kita berharap dalam 2020 kita sudah bisa sampai di 100 billion of market cap di Indonesia. Sizing Indonesia is not small anymore. Ya, company-company kita sudah besar. Ya. Satu bank, misalnya BRI, bank milik pemerintah, ya, itu keuntungannya kemarin tahun 2011 net profit hampir $2 billion. Itu kurang lebih apple to apple sama Credit Suisse. Itu sekarang, can you imagine kalau dia double every 4 years saja, ya, can you imagine Indonesia 10 years later itu sizing of company of Indonesia is a very big company. Next. Nah, ini kita berharap kita punya unique and uniform corporate values. Pasti kita consumer fokus, kita nggak mau kemana-mana, kita fokus saja consumer fokus. Profitability driven, governance, innovation, synergies, unique cultures, and partnership. Next. Nah, ini adalah kita masuk kepada kesimpulan, karena saya ingin kita lebih banyak ini diskusinya, ya. Kita punya strong economic growth, itu akan membawa Indonesia kepada high income country. Sekarang kita masuk kepada middle income country. Tetapi hati-hati, saya baru saja menyampaikan, Pak Dino hadir pada waktu di Bali, ya. Saya menyampaikan presentasi di hadapan Presiden dan para Menteri Kabinet, menyatakan be careful yang namanya middle income country trap. Ya. Banyak negara easy to come to middle income, tapi nggak bisa keluar dari middle income country. Itu kita sebut middle income trap. Ya. Nah, kita bahas habis-habisan dan saya ada keras presentasi pada waktu itu, Pak Dino hadir pada saat itu, ya, untuk membuat melek semua para menteri kita bahwa kalau you nggak kerja benar, kita bisa masuk dalam trap itu. Ya. Dan salah satu key point adalah kita harus change dari natural base of economy to become human capital base of economy.